Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa, teman-teman. Ini ada titipan jual dari teman juga, sesama jual beli mobil juga di Klaten. Nah, ini kita pede banget buat nampilin ini di YouTube kita karena memang kondisinya juga bukan full orisinil, tapi bodinya itu semua masih gembreng. Catnya juga masih keren, masih halus, masih bagus. Ini warnanya abu-abu, Grid Corolla tahun 93 manual. Ini platnya AD Klaten, pajaknya hidup. Kita sampaikan juga ini pajaknya hidup sampai bulan 5, cuman sudah diblokir. Nanti buat teman-teman bisa ngecek di Samsat Online Klaten. Sudah diblokir tapi masih hidup, jadi masih 2 bulan lagi. Terus nanti untuk PR yang lainnya kita sampaikan. Nah, ini buat teman-teman yang pengen mobil ini dibuka dengan harga 58 juta. Nanti PR-nya kita bereskan, termasuk pajak nanti terima atas nama pembeli. Tapi misalnya nanti langsung biar nggak ribet Mas, untuk pajak kita urus sendiri atau PR nanti kita benerin sendiri, siap, monggo. Jadi 58 nego, tapi nanti PR-PR kecil akan kita bereskan. Kita mulai dari bagian depannya dulu. Nah, ini dulu yang punya ini X Club Grid Corolla Grecoholic. Ini untuk sealer-sealernya dan krom-kromnya ini masih utuh. Kita lihatkan shooting deket ya, seperti ini. Masih baik. Untuk kaca-kaca juga masih utuh. Nih. Terus untuk bagian sini teman-teman, cover sini juga masih baik. Masih utuh ya, nggak ada yang pecah. Nih. Terus untuk natnya sekarang, natnya ini masih rapi, masih lempeng. Masih lempeng. Terus untuk fendernya teman-teman, nih suaranya masih ngaleng ngebreng, masih tipis banget. Nih. Jadi bodi masih oke ya. Terus untuk velgnya ini sudah diganti dengan, sepertinya ini punyanya Honda Jazz ya, yang edisi lama. Kalau aslinya kan velgnya kaleng. Terus untuk ukuran bannya 185/60 ring 15. Untuk kondisinya seperti ini, masih tebel. Terus untuk bagian dalamnya kita fokuskan. Nah, seperti ini. Kita fokuskan lagi bagian sini. Ini plastik-plastiknya aja juga masih ada semua. Terus kita lanjut ke bagian ini, nut antara fender sama bumper ini juga masih rapi. Terus kita lanjut ke bagian lampu sennya, ini orisinil ya, Toyota Koito. Terus bagian sini ini juga masih orisinil, Toyota Ichikoh, ini Jepang. Kalau ori itu warnanya memang bagus. Terus untuk headlampnya ini juga masih orisinil, Toyota Koito, seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian grill depannya, utuh. Untuk bodinya, nah suaranya masih ngaleng banget. Untuk catnya seperti ini, bayangan-bayangan pun masih jelas. Terus untuk bagian bawah air skopnya ini juga masih utuh. Terus kita lanjut di bagian lampu sisi kiri, ini juga masih original. Mobil tua kalau lampunya orisinil memang menambah nilai jual ya teman-teman ya, karena kalau udah diganti itu memang nilai historisnya akan berkurang. Terus untuk sen yang bagian kiri lah, ini memang ada satu yang nggak ori. Ini mereknya TYC. Ini hanya satu ini aja info dari penjualnya, dan memang kita cek hanya ini yang tidak ori. Terus bagian sini juga masih original, Toyota Jepang, seperti ini. Kita lanjut ke bagian fender sisi kiri. Bodinya seperti ini. Bodinya sini juga masih ngaleng. Bagian sini, nih suara kalengnya menggelegar, tipis banget. Terus untuk velgnya sama, kondisi bannya masih tebel, sangat layak teman-teman. Terus untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini kita fokuskan ya biar lebih jelas, teman-teman monggo dilihat
Nah seperti ini ya. Ini untuk kepetnya nggak ada. Ini untuk kepet nggak ada. Terus untuk ini nutnya antara bumper sama fender juga masih rapi. Secara overall dari sisi depan seperti ini teman-teman. Depan kiri ya. Mobilnya ganteng, ini siap dibawa. Ini siap kirim ke manapun teman-teman berada, mau ke Sumatera, mau ke sampai ujung timur juga siap, nanti kirim via towing ataupun kita antar sendiri juga nggak masalah. Terus untuk bagian sini nutnya ini juga masih rapi, krom-krom utuh ya. Catnya monggo juga dilihat, untuk krom bagian sini juga masih utuh. Nih nut antara pintu depan sama pintu belakang juga masih rapi. Untuk moldingnya dari depan sampai belakang juga masih ada. Itu tulisan Twin Cam SE juga masih Twin Cam 1,6 FVI ini juga masih ada. Dan ini nih bodinya teman-teman masih ngaleng. Nah masih ngaleng, suara kaleng ya. Terus untuk ini teman-teman, nah ini untuk PR yang kedua. Ini untuk ini kan sebenarnya masih ada retracknya karena generasi 93, cuman retracknya ini error. Retracknya yang buat nutup ini error, tapi kalau kacanya normal semua. Ini seperti ini. Kita lihatkan untuk bagian dalamnya. Lipetan-lipetan ini kita fokuskan. Nah, nyari mobil tua itu kalau yang bagus gini seneng teman-teman. Kondisinya keren, istimewa, dipakai buat jalan-jalan juga enak. Nah ini untuk baut-bautnya, ini juga masih ngaleng semua. Bagian sini atasnya mobil tua juga masih rapi ya, seperti ini. Ini malah sepertinya belum pernah dibuka ini. Terus untuk door trim ini original, hanya ini sudah di cover. Ini sudah di cover. Terus ini interiornya teman-teman, ini sudah di cover, tapi orinya ada, nanti akan kita perlihatkan. Orinya udah dilepas tapi ada. Terus kita tutup, kita lanjut ke bagian pintu belakang. Untuk kromnya sampai belakang ini ada lengkap. Bagian sini juga lengkap. Terus untuk lipetan dalamnya seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, biar detail. Nih seperti ini. Ini sama seperti depan, ini original, hanya ini yang di cover. Kita tutup. Nah tutupannya juga masih enak. Terus kita lanjut di bagian ban belakang. Sama, ini menggunakan velg jazz. Untuk ukurannya 185 65 ring 15. Kondisi kolongannya seperti ini. Ini bahkan nitik-nitik ini masih ada ya. Coba kita fokuskan lagi. Nih. Nih. Terus untuk dalamnya kelihatan ya. Insya Allah utuh sih mobilnya. Untuk bodinya sini, nah ini juga masih ngaleng. Terus untuk bumper sama bodi belakang ini juga masih rapi. Lampu belakangnya keren ya, kalau Grid Corolla itu nggak mau boseni, timeless. Terus kita lanjut di bagian kaca belakang. Kaca belakangnya seperti ini. Ini masih original. Krom-krom sampai sisi kanan juga utuh. Dari sini juga masih utuh. Terus untuk nut bagian sini masih rapi, suaranya juga masih kaleng breng. Kita buka pintu belakangnya. Nih, kita lihatkan sama teman-teman semua. Nih untuk bagasinya aja masih sangat rapi. Untuk ukuran mobil tahun 93 ini benar-benar rapi teman-teman. Nih.
bisa dilihat utuh ya, nggak dineko-neko. Terus untuk bagian dalamnya sini, nah kita lihat kan tulang-tulang bodinya ini, istimewa. Nih kelihatan ya, monggo dilihat lagi, jangan sampai berkedip, biar detail, masih bagus. Terus bagian sini ada tempat buat dongkraknya, ini juga masih ketrikan-ketrikan pabrik aja, ini masih ada. Ini tutupannya ini pun juga masih ada ini. Nah, terus untuk bagian belakangnya kalau pengen teman-teman lihat nih sebagai sampel ya, nih ini masih ori loh ini. Nih, nah kita balikin lagi. Terus kita lihat bagian atasnya sini. Nih, bahkan saya agak ragu ini apakah ini centang dari pabrik. Kalau misal ini benar, berarti ini masih dari pabrik 93 masih ada. Dan ini masih ngaleng. Nah, seperti itu. Sealer-sealernya pun ini juga masih baik. Sampai sini. Nih, seperti ini, masih sangat utuh ya mobilnya ya, dengan kategori tahun sudah 30 tahun. Terus kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini yang perlu ditunggu-tunggu juga, karena ini lampu bisa saya katakan ini original Koito Jepang. Banyak sekali yang sudah diganti di neko-neko, tapi kalau ini tetap mempertahankan keorisinilnya. Seperti ini, lampu sini juga masih mempesona, masih bening. Terus kita lanjut di bagian belakang sini. Ini juga Koito Jepang, masih orisinil. Terus kita juga sampaikan juga teman-teman untuk mesin. Mesin memang ada areng sedikit, ini normal, tapi tidak ada oli yang ikut terbakar. Berarti menandakan pembakaran mobil ini masih baik, terbukti tidak ada oli yang ikut terbakar di ruang bakar. Berarti internal mesin baik piston ataupun ring masih baik. Seperti itu. Kita lihatkan untuk bagian kolongnya. Bagian kolongnya seperti ini. Nih, kelihatan ya, detail. Nah, semua sudah kita sampaikan bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi kanan. Sebelum itu kita lihat dulu dari sisi belakangnya. Mobilnya seperti ini. Ini buat teman-teman yang anak muda yang suka dengan 90s, mobil ini bisa jadi rujukan. Nih, tampilannya seperti ini. Nah, oke kan, masih keren. Plat nomornya kalau dibaca itu AD Begal. Jadi ini begal apa ini nggak tahu. Tapi ini memang sudah diblokir. Jadi besok setelah bulan Mei harus dibalik nama. Terus kita lanjut di bagian tadi kaca yang sisi kiri udah ya. Sisi kanannya lebih detailnya lagi seperti ini. Ini. Terus bagian nut sini masih rapi. Bodinya suaranya masih ngaleng. Terus untuk nutnya, bumper sama bodi masih rapi. Untuk bagian belakangnya velg seperti biasa tadi ya, pakai punyanya Jazz lama. Terus untuk bagian kolongnya coba kita fokuskan ini. Seperti ini. Nih kelihatan ya. Nah, oke. Terus stiker twin cam 1,6 FVI masih ada juga. Ini nutnya masih rapi. Untuk molding pintunya dari belakang sampai depan masih ada. Bodinya juga masih kategori ngaleng. List chrome-nya komplit, karena ini sesuatu hal yang ibaratnya penting di mobil-mobil 90s, karena memang ini nilai orisinilnya ya. Ini masih lengkap. Terus untuk pintu depan sama belakang
masih rapi. Ini juga masih rapi, bagian sini juga masih rapi. Seperti itu untuk bagian luarnya. Tampilan dari sisi luar kanan seperti ini. Monggo dinilai sendiri. Kalau saya menilai ini secara tahun ya, ini nilainya 8. Mobilnya masih bagus. Ini diganti velg orisinilnya. Terus sudah jadi mobil yang 90s banget. Nah, ini teman-teman perlu kita sampaikan, ini untuk cover joknya. Jadi cover joknya ini ada semua. Ini ada. Nah, ini komplit. Ada semua ya. Jadi dilepas. Nanti kalau teman-teman pengen, tinggal diganti ini yang kulit dicopot. Luarnya sudah kita sampaikan. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Interiornya yang sisi kanan seperti ini ya. Ini yang enggak ori ini. Yuk kita masuk, sekalian kita ngetes mesinnya. Nah, untuk kilometer teman-teman, per hari ini kita syuting 205.937. Seperti itu, dan ini juga masih bening banget teman-teman kacanya ini. Terus untuk bagian dashboardnya bisa teman-teman lihat sendiri, kisi-kisinya pun utuh, bagian sini juga utuh. Tape-nya memang sudah diganti, bukan orisinilnya ya. Kalau orisinil karena masih pakai tape lama. Terus bagian sini juga masih utuh sampai sini, tempat laci sini, transmisinya manual, ini pun juga masih utuh, nggak ada yang bolong ya. Terus untuk handremnya juga masih baik dan berfungsi. Kita lihat bagian sini, lacinya juga masih baik. Yuk kita nyalakan mesinnya. Indikator normal ya itu ya. Nah, ini mesin sudah nyala dan suaranya ini halus teman-teman. Kita gas ya. Wah, ibaratnya seperti mobil tahun 2010, suaranya masih halus nih. Klaksonnya nah, masih normal. Sekarang kita cek bagian power window-nya. Power window kanan normal, power window kiri depan memang nggak secepat yang kiri, yang kanan. Bagian belakang normal, terus bagian belakang kanan normal. Semua power window normal, nggak ada kendala. Sekarang kita nyalakan untuk AC-nya. Nih, AC speed 2, 3, 4. Sampai 4 masih normal dan ini dingin. Untuk ukuran mobil tua ini masih dingin, teman-teman. Nah, RPM-nya juga enak kan? Terus di sini ada penyetelan setirnya, ini juga masih normal. Nih, ini terlalu tinggi tapi ini coba kita pendekin dulu. Ya. Terus dashboardnya tadi secara detail gini ya. Kelihatan masih utuh. Terus untuk sun visornya masih lengkap, bagian sopir, bagian sisi kiri juga masih lengkap. Terus untuk pengaturan ini, biasanya mobil tua kadang udah nggak berfungsi, tapi ini berfungsi. Ini kita coba atas aja, bener dia hanya atas. Atas sama bawah, di kaki saya merasakan dingin. Bawah aja, atas ini berhenti. Bawah dan kaca itu dari sini. Ini juga menghembuskan, berarti normal. Terus ini kaca saja, kaca belakang kalau ini ya, kalau hujan. Terus ini pengaturan bersirkulasi atau dari luar. Nah, ini masih fungsi juga. Kita pindah di sini atas bawah. Terus AC-nya kita cek tes di nomor 1 aja biar nggak terlalu kenceng. Jadi ini tadi PR-nya ini ya teman-teman ya. Retract ini memang perlu diberesin. Tapi kalau teman-teman mas retract-nya nggak perlu diberesin, negonya berapa siap. Kita nanti langsung di netkan aja, nggak masalah. Terus untuk electric mirror-nya akan kita cek normal. Nah, normal kan? Normal banget. Terus bagian sisi kiri naik, bawah, kanan dan kiri normal semua. Jadi sudah kita sampaikan, yang tidak normal hanya
ini apa namanya, hanya ini apa, elektrik apa, retract spion. Terus kita masuk ke ruang mesin. Ini mesin masih hidup ya, mesinnya halus banget. Nah, untuk kap mesinnya teman-teman, ini stiker dari Toyota aja juga masih ada. Ini kalau ini dari bengkel umum ya. Terus kalau ini karet-karetnya juga masih ada. Di sini ada tulisannya Toyota, ini kelihatan ya. Karet-karet sini semua juga masih utuh, kelihatan. Terus kita lihat dari bagian tulang-tulang sini. Ini keterikan-keterikan bodi masih baik, mesin nyala. Ini tulang bagian depan, kalau orang di luar sana ada yang bilang bullhead, tapi kalau kita apron sini, ini masih baik. Bagian sini, keterikan-keterikan sini juga masih baik. Suara mesin halus. Nah, ini ada yang perlu kita sampaikan teman-teman. Jadi PR yang pertama tadi ini ya, ini. PR yang kedua ini, power steering ini ada kebocoran dikit, kelihatan. Ini ada kebocoran di power steering, sama di sini. Jadi sini itu kemungkinan di seal clap, apa bukan seal clap, di apa itu namanya, perpak bagian sini memang kemungkinan ada rembes. Bisa jadi memang ada rembes, atau mungkin dari power steering yang kena angin ngerembes terus akhirnya kena sini, kita kurang tahu. Jadi tapi ibaratnya itu memang ini rembes berarti ada dua. Jadi PR-nya ada dua, dan itu nanti tanggung jawab kita. Ini kita beresin, itu kita beresin, sama ini nanti kita beresin. 58 juta aja dibukanya. Untuk mesinnya seperti ini. Mesin yang lainnya nggak ada PR ya, insya Allah ya. Mesinnya halus. Bagian sini kipas-kipas juga masih lengkap itu. Oke, kita tutup. Ini tempat besinya aja ini masih rapi. Tutup ya. Wah, tutupannya masih bleng. Jadi kita ulangi lagi teman-teman, ini Grid Corolla tahun 93. Ini berarti yang CBU. Apa namanya? Dibuka dengan harga 58 juta. Oh, sorry teman-teman. Berarti ada 4 ya, sama pajaknya. Jadi yang pertama tadi PR-nya retract, yang kedua power steering tadi, yang ketiga di mesin, di apa, perpak mesin tadi, kalau nggak di bawah apa yang atas bisa jadi itu. Yang keempat ini pajak hidup tapi sudah diblokir. Nah, nanti kalau teman-teman nggak nego 58 juta kita bereskan semua. Gitu ya teman-teman ya, review kali ini tentang Grid Corolla titipan teman yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Mobilnya kalau saya menilai ini nilai 8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.